Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dunia yang kita kenal ini suatu hari akan musnah. Akan tiba saatnya malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, yang suaranya akan mengguncang seluruh alam semesta. Semua pintu langit akan terbuka. Dan di antara keterbukaan itu, semua makhluk berakal, termasuk malaikat, jin, dan manusia, akan dicabut nyawanya. Gunung-gunung akan hancur menjadi debu, lautan akan meluap dan bintang-bintang akan berjatuhan. Seluruh alam semesta akan binasa, kecuali apa-apa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti arsy atau singgasana Allah, surga, neraka, dan juga ruh. Tidak ada satupun yang tersisa dari ciptaan ini, kecuali keagungannya. Setelah kehancuran total itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan bumi ini dengan bumi yang baru. Bumi yang baru ini akan diratakan, tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa bangunan, hanya hamparan luas yang membentang tak bertepi. Di atas hamparan inilah, semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang meninggal akan dikumpulkan. Tempat ini disebut Padang Mahsyar. Kemudian malaikat Israfil akan meniup sangkakala kedua. Peniupan ini adalah tanda kebangkitan dari tulang ekor yang paling kecil. Setiap manusia akan dibangkitkan. Ruh-ruh yang telah dicabut akan kembali ke jasad masing-masing. Dan kita semua akan kembali hidup. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Telanjang tanpa sehelai benang pun, tidak berhitan, dan tidak membawa harta benda sedikit pun. Hanya amal perbuatanlah yang akan menyertai kita. Namun meskipun dibangkitkan dalam keadaan fisik yang sama, kondisi jiwa dan rupa manusia akan berbeda-beda, tergantung pada amal mereka di dunia. Ada yang wajahnya bersinar terang, ada yang bermuka muram, ada yang buta, dan ada pula yang dibangkitkan dengan bentuk mengerikan, menyerupai hewan atau serangga, sebagai balasan atas kesombongan atau dosa-dosa besar mereka. Orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan tenang, bahkan mungkin mengenali keluarga dan sahabat mereka. Sementara itu orang-orang kafir dan pendosa akan kebingungan, berlarian tanpa arah seperti laron yang terbakar, dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Di Padang Mahsyar, menunggu adalah sebuah penyiksaan. Panas matahari akan menyengat hanya sejengkal di atas kepala, menyebabkan keringat mengalir deras hingga menenggelamkan sebagian orang sesuai dengan dosa-dosa mereka. Kehausan dan kelaparan akan melanda. Keadaan ini bisa berlangsung selama ribuan tahun menurut perhitungan dunia. Dalam keputusasaan manusia akan mencari pertolongan, datang kepada para nabi hingga akhirnya tiba pada Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya untuk memulai proses perhitungan amal. Inilah saatnya hisab dimulai, yaitu perhitungan amal perbuatan. Setiap manusia akan maju dan diperlihatkan seluruh catatan amalnya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mulut akan terkunci rapat, tidak bisa berdusta. Anggota tubuh kita sendiri, seperti tangan, kaki, dan kulit, akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan. Bahkan bumi tempat kita berpijak pun akan bersaksi. Orang-orang beriman akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan, pertanda keberuntungan dan kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang celaka akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri atau dari belakang punggung mereka. Ada yang menjalani hisaban yasiro, yaitu hisab yang mudah dan cepat, hanya berupa pertanyaan singkat dan pengampunan. Ini adalah anugerah bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Bahkan ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab sama sekali. Namun ada pula yang menjalani hisaban asiro, hisab yang sulit dan penuh dengan perdebatan, di mana setiap dosa akan diungkit dan setiap kezaliman akan dituntut. Setelah hisab, semua amal akan ditimbang di atas mizan, timbangan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbangan ini akan menimbang sekecil apapun kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia adalah orang yang beruntung dan akan selamat. Namun barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya, maka neraka jahanamlah tempat kembalinya. Setelah proses penimbangan, tibalah saatnya melintasi Siratul Mustaqim. Inilah jembatan yang terbentang di atas jurang neraka jahanam, lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Hanya orang-orang beriman yang diizinkan untuk melintasinya. Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama akan meniti jembatan ini, diikuti oleh umatnya. Kecepatan melintasi Siratul Mustaqim akan berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang melesat secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda balap,
Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang hanya mampu melangkah perlahan. Bagi sebagian orang, duri-duri yang ada di bawah jembatan akan mencakar dan menjatuhkan mereka ke dalam neraka jahanam sebagai balasan atas dosa-dosa mereka yang belum terampuni. Bagi mereka yang berhasil melintasi Siratul Mustaqim, perjalanan belum berakhir sepenuhnya. Sebelum memasuki surga, mereka akan ditahan di sebuah tempat bernama Kantara, yang terletak di antara Sirat dan pintu surga. Di Kantara inilah segala bentuk kedengkian, dendam, dan kezaliman yang mungkin masih tersisa di antara orang-orang beriman akan diselesaikan melalui kisas atau retribusi. Ini adalah proses penyucian hati, agar saat mereka memasuki surga, hati mereka bersih dari segala noda dan kebencian, sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan surga dengan sempurna. Akhirnya pintu surga akan terbuka. Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama akan mengetuk dan memasuki surga. Surga memiliki 8 pintu, masing-masing pintu memanggil ahli ibadah tertentu. Orang-orang yang telah disucikan di Kantara akan memasuki surga dengan wajah bersinar, tubuh sempurna, dan berusia sekitar 33 tahun selamanya. Di sana mereka akan merasakan kenikmatan abadi yang tidak pernah terbayang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Kenikmatan tertinggi di surga adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi mereka yang timbangan keburukannya berat dan tidak ada pengampunan bagi mereka, pintu neraka jahanam akan terbuka. Neraka adalah tempat siksaan yang tiada henti, di mana api membakar kulit, daging, dan tulang. Dan setiap kali kulit terbakar habis, akan diganti dengan kulit yang baru agar siksaan terus berlanjut tanpa jeda. Ini adalah tempat penyesalan yang abadi, di mana tangisan dan rintihan tidak akan pernah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di padang mahsyar, dihisab dengan mudah, berat timbangan kebaikan kita, berhasil melintasi Siratul Mustaqim, dan akhirnya meraih surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin.